Kerja di utility galley itu nggak terlalu berat sih, nggak kata orang utility galley gini berat, nggak terlalu. Kalau menurut saya biasa, sama kayak kerja kita di Indonesia. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan memberikan informasi seperti apa sih kerja di kapal pesiar pada posisi utility galley. Dan saat ini dibarengi teman saya, Hamim. Dia akan menjelaskan seperti apa kerja di kapal pesiar pada posisi utility galley. Silakan saudara Hamim. Yes, perkenalkan nama saya Yunus Hari, saya utility galley, posisi di kapal pesiar yang saya kerja sekarang. Oke. Saya mau menjelaskan tentang gimana kerja di kapal pesiar. Kerja di kapal pesiar itu sebenarnya enak-enak aja sih. Kalau kita memang punya cita-cita kerja di kapal pesiar. Ya, karena kenapa? Ya kita enaknya satu bisa keliling dunia. Keliling dunia. Bisa jalan-jalan gratis. Bisa jalan-jalan gitu. gratis ya. Terus Kalau tentang posisi yang saya kerja saat ini, utility galley, itu memang kebanyakan orang jarang diminati. Bukan berarti jarang diminati, nggak ada orang mau. nggak ada orang yang mau kerja ya. Mau kerja, tapi banyak di sini orang kita yang menjadi utility galley, terutama saya. Kerja di utility galley itu gimana ya? Itu nggak terlalu berat sih, nggak kata orang utility galley gini berat, nggak terlalu. Kalau menurut saya biasa, sama kayak kerja kita di Indonesia. Oke. Dan sistem kerjanya juga pun kita sama. Di Indonesia kita 8 jam atau sampai 10 jam. Ya kita di sini juga begitu. Gitu. Jadi mulai shiftnya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kalau shift di sini itu ada 2 shift, ada day shift, shift siang, dan night shift malam. Gitu. Oh, jadi next shift. Ya. Dimulai dari day shiftnya itu mulai dari selesai jam Start. berapa? Kalau day shift start di jam 6 sampai ke 6. Kalau night shift malam 6 ke 6 juga. 6 ke 6 gitu. juga ya. Nah, tapi tergantung kapalnya. Kalau tergantung kapal yang saya berada di sini, yang kita kerja di sini, Oke. Dari 6 ke 6 ya. Nah. Oke. Untuk pembagian kerjanya seperti apa itu di utility galley, Mas? pembagian kerjanya itu banyak posisi di utility galley, terutama kayak dishwash, Oke, pot ada wash. dishwash, ada pot wash. Kalau siang ada day cleaner juga. Oh, ada day cleaner juga ya. Ya, day cleaner itu, kalau menjelaskan dari day cleaner dulu. Oke, dari Day cleaner dulu seperti apa sih day cleaner itu? day cleaner cuman menjaga kebersihannya lantainya, area dapur, area galley. Area galley menjaga seperti Seluruh area galley. menyapu gitu ya. Menyapu. Berarti menyapu, ngepel, Ngepel, masang tisu seperti itu ya. Oh, tisu. Kelengkapan di galley lah, itu tanggung jawab day Utility. cleaner. Oke. Utility. Sedangkan untuk yang malam itu, Mas? Kalau yang malam itu lebih banyak, itu dinamakan night cleaner. Kalau di posisi di night cleaner itu sebagai sama menjaga kelengkapan kayak di galley, itu masang tisu Masang dan tisu ya. pel dan kebersihan. nyapu lah, kebersihannya jaga tetap. Tapi kalau udah restoran, kayak restoran tutup apa itu, Oke. ada kerja tambahan kayak nambah bersihin temboknya, Oh, bersihin wallingnya, walling, bersihin sama ceiling juga ya. ceiling. Seperti grill atau penggorengan Ya, feed grill. fryer Nah, seperti itu grill. ya, Mas, Nah, untuk grill. yang kerja night Grill. cleaner ya. Di fat fryer juga gitu. Oke. Gitu. Sedangkan untuk yang posisi seperti pot wash atau dishwash, tugasnya seperti apa itu, Mas? Dishwash dan pot wash itu ya
cuman gimana ya, kalau dishwash mencuci piring dan bowl semua, mangkok itu di dishwash. Kalau pot wash pan buat masak, alat-alat buat masak lah, semua itu untuk di pot wash. Ini merupakan tempat pot wash atau tempat penyucian pan, teman-teman. Seperti ini pot wash di kapal pesiar. Banyak sekali pan di sini. Setelah restoran tutup, kalau yang posisi malam itu ngapain sih Mas kerjanya? Setelah katakan restorannya itu tutup, pasti ada kerjaan lain pastinya di sana. Seperti apa? Ada, itulah di washdown namanya itu yang dibilang washdown itu bersihkan semuanya. Bersihkan semuanya. Semua area itu harus dibersihkan. Ya, kayak dari ceiling kita bersihkan. Cara bersihkannya juga kita harus pakai 3 sistem. Dan kalau di sini namanya 3 bucket system gitu. Oh, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau kita bersih-bersih di kapal pesiar, kita itu harus memakai 3 bucket system yang namanya. 3 bucket system itu ada, kalau nggak salah ini Mas, seperti abu-abu untuk wash ya. Sedangkan bucket putih untuk rinse, sedangkan merah sanitize. Yes, benar. Jadi buat teman-teman yang khususnya baru, yang nggak memahami 3 bucket system, seperti itulah. Jadi ada wash, rinse, and sanitize. Grey warna bucketnya, putih, dan merah yang terakhir. Seperti itu ya Mas? Iya benar. Oke. Untuk warna grey itu biasanya diisi sabun. Isi sabun ya? Sama air. hangat. Sedangkan yang abu-abu, yang putih air aja. Air hangat. Air hangat aja ya. Sedangkan yang merah Mas? Itu hypochlorous acid. Nama kimikal di sini hypochlorous acid. Oh gitu ya. Jadi untuk sanitize the mejanya ya. Sanitize. Benar. Hal yang tersulit selama kamu kerja di kapal pesiar pada posisi utility galley itu apa sih Mas? Hal tersulitnya itu sih gak ada sih Mas. Gak ada ya. Namanya kita kerja ya pasti ada. Kalau kita belajar dulu lah. Sebelum kerja, sebelum berangkat ke kapal pesiar, kita pasti udah tahu gimana di galley itu, pasti ya ada lah pandangan belajar gitu. Jadi kita kalau di sini nggak ada, cuman sulitnya itu kalau buat new hire kayak saya yang first timer gitu, awal datang ke sini, cuman sulitnya itu untuk bahasa ya. Kadang ngomong sama bos itu rada keliru gitu gimana. Jadi itu fungsinya sebelum kalian join harus pinter bahasa Inggris. Ya, bagi kalian yang mau join ke kapal pesiar, intinya kuncinya itu bahasa Inggris dulu. Benar. Jadi pada saat masuk kapal seperti Masnya ini tidak bingung saat dikasih instruksi seperti itu. Kalau seandainya kapal ini, atau pernah nggak sih Mas kayak mengalami ombak, apa sih yang kamu rasakan pada saat pertama kali? Ya itu ombak, terutama ombak. Kalau pas misal kita menemukan kapal yang awal kita datang ada di Eropa, terus mau perjalanan ke Amerika, itu pasti ada sea day beberapa hari. Kalau di kapal ini yang saya rasakan sea day 7 hari. Sea day 7 hari itu lumayan pengalaman baru buat saya itu. Gak pernah ngerasakan ombak, baru ngerasakan ombak gede, muntah-muntah itu. Tapi ya gimana, namanya kerja di kapal, meskipun muntah-muntah pusing gitu, tetap kerjalah. Jadi sebagai pelaut kita harus strong, harus strong teman-teman. Yang namanya ombak itu meskipun kalian baru, meskipun muntah ya tetap harus ditahan, seperti itu. Banyakin makan terutama biar gak rasi gitu, biar gak mabuk. Banyakin makan, tips buat teman-teman yang baru ya. Tipsnya banyakin makan biar gak mabuk. Terus untuk masalah gaji Mas, seperti apa sih gaji di utility galley? Gaji di utility galley itu lumayan fantastik Mas. Meskipun terkata itu gaji utility galley itu paling rendah ya. Untuk di
posisi utility galley itu. Tapi terendahnya di gajinya utility galley itu 3 kali lipatnya UMR di Indonesia. Nah, 3 kali lipatnya teman-teman, kalian bisa bayangin kerja seperti teman saya ini 3 kali lipat UMR. Mungkin kalau kalian pengen beli HP, suatu contoh pengen beli HP, mungkin satu bulan gaji aja kalian bisa mendapatkan kurang lebih iPhone lah. Gak tahu iPhone berapa, kalian bisa menghitung sendiri. Apa iPhone 13 mungkin, apa iPhone berapanya untuk sebulan gaji ya. Kalian bisa bayangin kalau kalian di sini berapa lama sih Mas kontraknya untuk utility galley? Kontraknya utility galley itu 8 bulan. 8 Tapi tergantung bulan. kebijakan kapal nih, Mas. Oke. Tapi kadang kita di early vacation dimajukan seperti itu liburannya. Bisa dimajukan Nah, jadi ya. Dan juga bisa dimundurkan. Oh, seperti itu. Tergantung kita pulangnya kapan, dan di kapal ini masih kurang orang, ada ganti apa enggak gitu. Oh, jadi seperti itu ya, Mas. Jadi 8 bulan untuk kontraknya. Sedangkan cuti yang perusahaan kasih berapa bulan untuk posisi utility itu? Sama. Untuk cutinya itu 2 bulan, Mas. Semua lebih 2 kru bulan, di ya. kapal posisi apapun itu kayaknya 2 bulan sama gitu. 2 bulan ya. Oke Mas, untuk hal yang paling menyenangkan selama kamu menjadi pelaut pada posisi utility galley apa sih? Hal yang paling menyenangkan kalau menurut saya sih bisa ketemu banyak orang di sini. Maksudnya banyak orang, banyak itu teman ya? Banyak teman dari negara-negara lain. Dari bermacam-macam negara gitu ya. negara. Dari negara yang warna kulitnya orang hitam gitu. Dari hitam sampai yang putih. Yang putih itu semua ada teman di Semua sini. ada, Ya. itulah unik. Jadi Unik, ya. kerja di kapal pesiar tuh unik. Oh. Unik. Untuk masalah ini Mas, saya lihat sih dari Facebook atau Instagram, saya lihat hidupnya kapal pesiar itu sering jalan-jalan. Kok bisa sih jalan-jalan itu seperti apa? Benar. Apa kita dikasih waktu itu, apa kita seperti apa? Bisa Ya. dilihat. Kita sering jalan-jalan karena kalau ke sistem kapal pesiar itu ngepot setiap hari. Jadi sandar kita setiap hari. Oke. Jadi kita setiap hari habis kerja, kalau semisal ada waktu, itu kita bisa keluar. Meskipun kita dalam jam kerja, kita bisa keluar juga. Kita bisa izin ke atasan kita, kayak bos kita, supervisor kita itu bisa izin. Supervisor kita pasti ngasih itu. Mas, pasti ngasih 2 jam. Itu untuk yang day shift harus izin Ya. dulu supervisor, berarti baru dikasih ya. Iya. Sedangkan untuk yang night shift mungkin Mungkin bisa aja ya. Ya, keluar Setiap setiap hari. Seharian asal kalian bisa agak tidur siang Bener, gitu. Asalkan kalian tahan ngantuk, insyaallah Oke. bisa keluar itu setiap hari itu. Oke, Mas. Terus saya pernah dengar itu yang namanya USPH. Pernah dengar USPH? Pastinya fokusnya itu kan di utility atau di galley. Atau pada saat USPH datang on board atau ke kapal pesiar, saya melihat ada tekanan, Mas. Sebenarnya apa sih yang mereka cek ke kapal itu? Kok saya lihat pada Sibo, utility galley khususnya juga galley, apa sih yang mereka cari? Sebenarnya USPH itu gak terlalu danger, gak terlalu bahaya. Kalau ya memang terutama yang dicek itu di utility galley. Memang banyak orang-orang takut di luaran sana gara-gara ada USPH gitu. Tapi itu USPH hanya ngecek kita bagaimana kita kerja dan bagaimana kita mengikuti standar prosedur. Ya namanya kita kerja di negara orang, kita harus, dan di kapal lah terutama, kita harus ada standarnya lah, ngikutin standar prosedur yang ada di kapal dan standar di negara Amerika ini USPH. Kalau misal ada di Amerika. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa sih artinya USPH, itu adalah United States Public Health. Jadi seperti kalau di Indonesia ya, ini kurang lebih seperti
mungkin BPOM seperti itu kurang lebih, Ya, atau badan benar. kesehatan yang Nah. mengecek sebuah restoran Nah. atau kapal itu. Jadi Benar. harus dicek semua, dari temperatur, mungkin makanan, dari kebersihannya semua, gimana Gimana proses krunya. prosesnya masak. Seperti itu Kalau kurang lebih misal ya teman-teman. digali, gimana kalau digali, kayaknya itu gimana caranya dia membersihkan gitu. Cara membersih ya, Jangan seperti- as- kalau di titik-titik berarti cara membersihkannya seperti apa gitu ya pada saat itu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini video kali ini teman-teman. Setidaknya saya dengan teman saya telah memberikan informasi pada kalian seperti apa sih gambaran posisi utility galley. Dan saya sangat berterima kasih pada teman saya telah dibantu seperti apa mengeksplain kerja di kapal pesiar utility galley. Ya, benar kawan. Siapapun, untuk teman-teman di rumah yang melihat video ini, siapapun yang pengen bekerja di kapal pesiar, ayo jangan takut kerja di kapal pesiar. Meskipun posisinya itu terutama di posisi galley, itu jangan takut. Itu enggak parah banget, enggak. Itu malah enak, kata saya enak itu. Itu Mas. Oke teman-teman, jangan lupa ini sarannya Oke, dari saran. teman saya ya. Nah, Jangan takut kerja di kapal pesiar, khususnya pada posisi utility galley. Dan jangan lupa apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, oke, comment, and subscribe our video. Thank you so much. Terima kasih banyak buat teman Sama-sama. saya Hamim. See you, bye bye next time. See you.